Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi abarik wa sallim la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haj Syadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, para sesepuh yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau, mudah-mudahan beliau-beliau panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh-saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, utamanya kepada segenap tim khidmat Masjid Rasulullah SAW yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdhar al-faqiru min kathrati tasawwuf ila an-nasi wa ta'alluqi bihim wa at-tam'i fihim, fa inna at-tam'a faqrun hadirun wal mutasawwifa wal muta'alliqa bi ghairi la khaibun wa khasirun wal yakun muta'affifan wa mustaghniyan billah. Qala alaihi salatu wassalam, man yastafif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Fawa'adahu alaihi salatu wassalam bil afafi wal ghina idza ta'affafa wastaghna, wa wa'dullahi wa rasuluhu haqqun la shakka fihi. Wal yahdhar al fakir min qawli a'tani fulan kadha wa huwa kadhibun yuridu bidzalika at-talbis 'ala as-sami la'allahu yu'tihi, wa min qawlihi lam yu'tini fulanan syai'an idza su'ila wa qad aqahu makhafatan alla yu'tiyahu al-akhar ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Dikatakan hendaklah seorang yang fakir menghindari dari mengharapkan pemberian manusia. Minggu kemarin Al-Habib Abdullah bin Alaw Al-Haddad, kalau ada seseorang yang tidak berkecukupan, kemudian ada seseorang yang kaya raya dan ia kenal, dia tidak memberi bantuan atau dia tidak memberi hadiah, hendaklah dia tidak mencaci, mencela atau menghibah. Sebab pada hakikatnya al-mani wal mu'ti, orang ketika memberikan hadiah atau orang yang tidak memberikan hadiah kepada seseorang, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang fakir, seorang yang miskin, apabila tidak ada yang mengasih hadiah, hendaklah dia tidak mencaci atau mengomentari atau menghibah orang yang tidak memberinya. Kemudian diteruskan oleh Al-Habib Abdullah, dan hendaklah orang yang fakir atau miskin untuk menghindari dari mengharap hadiah dari seorang.
Berarti tauhidnya sudah melenceng. Ketika seseorang mengharapkan pada orang yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, berarti salah jauh sudah. Sebab yang bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang fakir atau ketika seseorang yang tidak berkecukupan, kemudian ia mengharapkan pemberian orang lain, maka dia tauhidnya melenceng dari tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia telah melenceng. Dalam artian berarti dia sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'alluqi bihim wa tama'i fihim. Dan juga hendaklah seorang yang tidak berkecukupan menghindari hatinya ini bergantung kepada orang lain. Tidak boleh mengharapkan pemberian orang lain, tidak mengharap pemberian orang lain, dan juga hatinya tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Sebab yang bisa memberikan kita itu manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Ibrahim ketika di detik-detik dibakar oleh Raja Namrud, sudah berada di ujung ketepel. Saking jauhnya, saking besarnya api, Raja Namrud ini bingung bagaimana cara melemparkan Nabi Ibrahim. Maka ada sesuatu pejabatnya yang mengusulkan agar membuat ketepel. Ketepelnya ketepel raksasa, bukan ketepel yang biasa kita pakai. Ketepel raksasa. Ketika di detik-detik sudah dikencangkan talinya ketepel ini, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Nabiullah, kata Nabiullah. Kata malaikat Jibril, waalaikumsalam. Wahai Ibrahim, ala kali hajat. Wahai Ibrahim, apakah engkau punya hajat kepadaku? Yakni apakah engkau butuh pertolonganku, kata Nabi Ibrahim, kata malaikat Jibril. Kalau pertolonganmu wahai Jibril, aku enggak mau. Aku enggak butuh kepada pertolonganmu. Lalu kepada siapa engkau minta tolong? Aku hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kalau gitu mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim? Wahai Jibril, aku sudah puas dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak butuh lagi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah puas dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini magom-magom yang luar biasa, magom-magom muqarrabin. Nah, kalau magom syariat tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini justru dibenci. Makanya magom syariat harus banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma jangan sampai mengharap kepada manusia. Sebab manusia ini juga makhluk sama dengan kita. Enggak punya kemampuan, enggak punya daya. Walaupun satu kampung seandainya ingin melukai atau ingin membinasakan satu orang, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak bakal mampu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikepung oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang sekampung. Malam hari itu akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka sebanyak apapun orang yang mau membunuh Nabi Muhammad SAW, maka tidak bakal bisa. Kenapa? Karena yang bisa memberi mudarat atau memberikan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail agar dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ibrahim sudah benar-benar mengasah pisaunya sangat tajam sekali. Kemudian mulailah Nabi Ibrahim ini mau mengorbankan Nabi Ismail dengan lehernya diparang oleh pisau yang sangat tajam sekali. Dipotong lehernya nggak mempan. Kedua kalinya nggak mempan. Ketiga kalinya nggak mempan. Sampai dicoba oleh Nabi Ibrahim pisaunya ini untuk memarang batu. Ada batu besar diparang oleh Nabi Ibrahim. Batu ini pecah menjadi dua. Bingung Nabi Ibrahim. Memotong leher yang begitu sangat lemah sekali, sangat ringan sekali, tidak mampu. Tapi kenapa dipakai untuk memotong batu yang begitu besar, batu yang begitu keras, terbelah menjadi dua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau ini mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, bagaimana aku bisa memotong leher anakmu Ismail, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk memotongnya." Jadi tidak ada satupun kekuatan terkecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sebab yang bisa mempengaruhi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak boleh kita salahkan. Apapun yang terjadi terhadap diri kita, itu memang tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang alim. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya dia dalam keadaan su'ul khotimah, mati dengan tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Sebab walaupun seseorang ahli ibadah, ahli zikir, ahli qiyamul lail, cuma kita nggak tahu akhirnya. Innamal a'malu bil khawatimi. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Berapa banyak orang yang mengamalkan amalan, yang amalan tersebut yang bisa menyebabkan seorang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, nggak taunya di detik-detik antara dia dan kematiannya, karena catatannya dia min ahli nar, maka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya menjadi amal penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang beramal satu amalan yang menjadikan dirinya menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir detiknya karena dia menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dirubah amalnya menjadi beramal amalan yang menyebabkan dia menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh terlena dengan segala amal baik kita, sebab penentuan kita ada di akhir kita. Makanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Kemudian sesungguhnya orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia, fakrun hadirun, itu merupakan kefakiran yang sangat jelas sekali. Memang manusia ini pada hakikatnya ini tidak pernah puas. Orang kaya pun tidak pernah bakal puas, apalagi orang yang miskin. Orang kaya aja nggak pernah puas. Dan ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laukana libni Adam wadiyan min dhahabin labtaghaw ila thalisin wala yamlau ibnu Adam illa turab. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, seandainya manusia mempunyai dua lembah emas, niscaya dia akan mengharapkan lembah emas yang ketiga. Seandainya sudah punya lembah emas yang ketiga, mengharapkan yang keempat. Cara mudah yang bisa kita tangkap, seandainya kita punya mobil Avanza, pasti pengen di atasnya mobil Fortune. Fortune sudah dipunya, pasti dia pengen di atasnya Alphard. Nggak pernah puas manusia. Kapan puasnya manusia? Illa turab, kecuali inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kecuali sudah kembali Allah Subhanahu wa taala. Maka hati
puasnya seseorang ada tergantung hatinya. Nabi Muhammad walaupun beliau 3 hari enggak makan, 4 hari enggak makan, namun ketika hatinya kaya, maka kaya juga hati maka keadaannya pun sangat enjoy saja. Tapi kalau orang merasa hatinya tidak pernah cukup, tidak pernah puas, maka seberapapun banyak tidak bakal pernah puas, selalu meminta, selalu mengharap sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutasawwifa wal muta'alliqa bi ghairillah khaibun khasirun. Maka orang yang mengharapkan manusia, mengharapkan hadiah, mengharapkan pemberian manusia, wal muta'alliqa bi ghairillah, dan hatinya tergantung atau menggantung hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khaibun wa khasirun, pasti dia akan menjadi orang yang sangat hina sekali. Minta maaf, orang memberi kita itu ada batasnya. 1 kali mungkin masih senang, 2 kali mungkin masih senang, 3 kali pasti sudah mulai bosan. Tiap hari ke sini ngapain lagi nih? Tiap hari ke sini. Ini sifat manusia. Kalau kita menggantungkan kepada Allah dan mengharap kepada Allah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah makin senang terhadap diri kita. Dan di antara penyebab magom seseorang itu naik di derajat yang tinggi adalah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita meminta kepada Allah, Allah senang sama kita, menunjukkan kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita berpaling dari Allah, mengharap pemberian manusia, tamak atau ingin mendapatkan pemberian manusia, maka inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang bisa memberi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yahdar al fakir min qali a'tani fulanan wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang.